Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa, sudah di-subscribe belum? Dan kalau sudah subscribe, notification-nya sudah dinyalakan belum? Supaya materi-materi yang menarik, luar biasa, menginspirasi Anda lahir dan batin bisa selalu Anda ikutin. Kali ini seperti biasa, Survival Talk ini berusaha memberikan selalu dengan nuansa-nuansa baru. Kali ini demi menyemangati untuk tetap bertahan hidup, sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita akan mulai episode kali ini, dengarkan dulu guys. Oke. Luar biasa. How are you, bro? I'm very well, actually. Thank you. How are you? Salam bertahan hidup. Cos. Yes. Luar biasa. Dalam keadaan apapun, kalau kita mendengarkan lagu ini bisa membuat kita terkadang lupa dengan apapun yang sedang kita jalanin ya. Yes. Sehat-sehat? Lama Sehat-sehat. tidak bertemu. Sudah lama, 3 tahun. Lamanya. Tapi gimana kalau orang itu biasanya melatih paru-parunya dengan berolahraga, apakah dengan bermain alat musik bisa melatih paru-paru? Sangat. Jadi Khususnya makanya alat setiap tiup. hari harus saya latihan. Makanya kalau misalnya saya bisa tiup lama, berarti Paru-paru I'm sehat. fine. I'm fine ya. Healthy. Oke. Jadi tes COVID salah satunya itu suruh tiup 1 menit gitu. Betul. Gitu. Yes. Pertanyaan pertama seperti biasa, kalau di survival talk ini ada pertanyaan kunci yang pertama. Oke. Yang pertama adalah siapa yang ngajarin kamu main musik? Yang ngajari saya main musik pertama papa saya. Dari kecil, karena papa saya bisa main musik mostly semuanya. Saya dari kecil bukan dipaksa ya, diekspos dengan Ya karena tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Betul. Jadi mulai umur berapa? Pertama. Saya ingat waktu itu kelas 4 SD. 4 SD. 4 SD itu saya dengar di radio ada lagu, terus saya ke piano main-main gitu. Saya Automatically. Iya, terus setelah itu papa saya oke, rasanya berbakat deh. Jadi makanya dikursusin piano klasikal. Piano sulit Ya. yang belajar piano. Semuanya sebenarnya sulit, tapi kalau misalnya di duit setiap hari harusnya should be easy. Karena tidak banyak orang bisa bermain alat musik dan tidak banyak juga orang yang bisa mengapresiasi musik.
Tapi menurut saya itu paling kagum sama orang yang bisa nyanyi dan bisa main alat musik. Karena bagi saya orang bisa musik atau bisa menyanyi itu dia bisa satu bahasa lagi di kehidupan ini. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan macamnya. Dari musik itu menurut saya itu satu bahasa. Ya. Jadi kalau kita tidak mengenal musik ya berarti disayangkan karena musik itu simbol of harmony ya. Betul. Sometimes kadang-kadang kita nggak bisa mengungkapkan perasaan ya, khususnya untuk perasaan bisa diungkapkan oleh musik. Jadi musik ini buat saya pribadi itu ekspresi dari yang saya rasain. Mungkin orang nggak bakal ngerti ABCD-nya, cuman apa orang ini lagi apa sih feel-nya? Orang ini mau nyampein apa sih? Lagi marah kah? Lagi sedih kah? Apa lagi happy? Itu bakal kedengaran dari musik. Bisa nggak? Pernah nggak mencoba satu eksperimen di mana waktu kamu happy menyanyikan lagu sedih? Atau demikian begitu kamu sedih menyanyikan lagu happy? Sebenarnya any song, semua lagu bisa digituin. Jadi lagu happy bisa disedihin. No, I mean perasaannya kita. Perasaannya kita ini yang lagi sedih tapi main dengan sangat happy. Tapi sebenarnya kita ini sedih. Bisa ya? Bisa. Itu berarti Anda sudah pro. Kalau saya itu nyanyi lagu senang pun rasanya sedih. Jadi itu hebatnya musik. Jadi musik ini makanya banyak orang ngomong universal language. Yes, kadang-kadang nggak harus bisa ngomong pakai bahasa Inggris atau bahasa apa, tapi dengan musik orang bisa ngerti. Oh, dia lagi berusaha untuk nyampein ini loh. Oh, meaningnya ini dia bisa lagi happy, lagi ada special message misalnya, apa sih dia berusaha untuk sampein itu. Memang pernah nggak ngerayu cewek pakai musik? Selama ini masih belum pernah. Aduh, sayang banget kalau saya pintar musik. Soalnya buat saya jatuhkan, saya hancurkan hati wanita dengan musik. Karena buat saya musik ini art ya. Jadi saya bukan gunakan ini untuk merayu cewek atau ya sure, cuman that's not the purpose of this. Okay. Buat saya ini ekspresi. Jadi apa yang saya mainkan tadi itu itu lagu favorit saya. Enggak ada latihan. Coba apa yang saya rasakan at the moment itu yang saya main. Oke, pernah nggak? Biasanya gini loh ya. Kalau saya baca ya. Ya. Orang kalau pemain musik ini ceweknya banyak. Fakta di lapangan seperti itu. Fakta di lapangan memang seperti itu. Ya? Kesannya memang seperti itu. Why-nya ini yang nggak tahu. Kurang berpengalaman tuh hal yang seperti itu. Buat saya karena melakukan sesuatu yang orang lain nggak semuanya bisa. I think that's the. Apakah mungkin begini ya? Hati wanita itu kan sangat lembut salju. Begitu mendengarkan alunan leleh. Bisa seperti itu. Bisa karena kan ada kesan ekspresi romantis lah. Bisa Kak. Sometimes gini, kalau misalnya saya main ya, kadang-kadang saya itu bisa menunjukkan ke satu tujuan. Misalnya saya main untuk for you. Misalnya saya marah ini. Kadang-kadang saya bisa main, fokusnya saya ke Anda. Oh, saya bisa kayak gitu. Mungkin saya nggak bisa marah secara verbal, tapi saya bisa musik. Mungkin itu kadang-kadang yang bisa misalnya merayu cewek, mungkin bisa dengan kayak gitu. Tapi so far saya belum pernah melakukan seperti itu sih. Wah, saya bayangkan gini loh, bro. Kalau saya lagi marah dengan istri atau anak, kamu duduk sini. Main alat musik. Bisa seperti itu. Itu banyak kasus actually. Banyak kasus kalau dicek tuh banyak orang kayak gitu. Banyak orang ngomong orang ini mainnya lagi marah, lagi bad mood. Kedengaran sekali kok. Ada orang yang ini lagi jatuh cinta. Jadi lagu yang apa? Lagu genre apa yang cocok ketika orang marah-marah? Apapun bisa. Apapun bisa. Kayak misalnya lagu, contohnya Balonku Ada 5. Is lagu anak-anak ya. Yes. Balonku Ada 5 ini kalau caranya kita ngomongin beda artinya. Kalau anak-anak balonku ada 5 lucu. Kalau marah, balonku ada 5. Jadi itu si lagunya Balonku Ada 5. Kalau ngomongnya kayak gitu, marah. Dulu 6, kenapa 5? Iya. Di mana satunya? Ya itu
buat saya the magic of music. Sometimes kita nggak bisa ngomong dengan kata-kata, bisa lewat musik. So universal language. Gak bisa ngomong bahasa apapun kalau kita memainkan apa meaningnya. Kalau kita benar-benar mainkan dengan meaningnya ya, orang bisa tahu kok. Kalau kita berbicara musik ya, musik yes, mostly kita tahu yang saya paling suka itu kenapa? Saya tuh suka dengan sesuatu juga yang simbolnya harmoni. Karena musik itu satu media yang sangat luar biasa, yang bisa mengharmonikan semua nada, semua personil menjadi satu tim dan dengarkan enak. Cuma saya mau tanya ya, di manusia secara alami dilahirkan ini kan punya 4 dasar manusia. Ada tipe orang yang periang, ya. Nah, kalau lagu sendiri kan genrenya banyak. Ada enggak tipe orang periang, tapi dia tuh spesialis blues? Atau biasanya orang-orang yang plekmatis, melankolis itu adalah blues lover atau bukan, atau bahkan mungkin dia pemain spesialis blues. Ada nggak itu? Pernah? Setiap orang punya pilihan musik sendiri-sendiri. Kayak buat saya, jazz itu pilihan yang tepat buat saya karena ini musik sangat berimprovisasi. Jadi ini cara ekspresi saya ya di musik jazz ini. Makanya kalau Bapak tadi ngomong musik blues. Nah, musik blues itu sebenarnya sama aja dengan jazz. Itu berimprovisasi. Banyak berimprovisasi karena mereka mengungkapkan perasaannya itu lewat artinya orang hore, orang yang biasa hore bisa nggak menjadi pemain blues? Semuanya bisa. Spesialnya bisa ya? Bisa. Karena blues itu kan butuh orang-orang yang bener-bener kan keperasaan kan macam-macam Pak. Ada yang happy, ada yang sad. Kalau misalnya orangnya hore-hore ya main blues tapi up. Oke. Gitu. Oke. Why jazz? Karena itu tadi saya sebutkan kalau ini musik yang berimprovisasi. Karena maksud saya why jazz itu begini ya. Jazz itu kan tidak banyak orang suka. Betul. Dan it's heavy for some people. True. Saya termasuk jazz lover. Ya. Kadang-kadang kita ini antara hobi, suka dan bisnis ini kan enggak tahu, sometimes bisa inline atau enggak. Mostly nggak bisa. Ya itu why jazz gitu loh. Ya itu karena ini sesuatu yang saya cintai. Kalau saya cintai ya I'm willing to do it. Jadi ketika saya mainin musik jazz ini, I'm so happy. I was like sedang expressing myself. Jadi sudah bisa melampiaskan dan bisa benar-benar kepuasan ya. Satisfaction. Jadi itu yang dicari sebenarnya. Kalau misalnya apa yang kita lakuin setiap hari ini kan mencari happy, betul right? Like you work, kamu kerja cari duit, so you can enjoy your life, happy and stuff, right? Buat saya music, dengan main musik ini I'm very happy, very content with myself gitu. Pertanyaannya, terkadang ketika kita masih muda dan belum keluarga dan mungkin kebutuhan hidup belum banyak, menurut saya kita bisa melakukan ini khususnya tidak seluruh dunia ya. Mungkin di satu negara kita bisa menjadi seorang pemusik yang jadi bisa konglomerat di bidang musik. Tetapi kalau bicara di Indonesia belum ada pemain musik, quote me if I'm wrong, yang bisa menghasilkan puluhan miliar dari hasil karyanya seperti orang di Amerika atau Eropa. Saya sih tidak terlalu paham. Ya. Tapi di Indonesia ini khususnya di Surabaya, jazz ini kan cukup berat ya. Betul. Karena banyak tempat-tempat cafe jazz yang akhirnya harus gulung tikar. True. That's true. Dan kadang-kadang saya ini jadi sedih gitu loh, saya nggak ada tempat cangkruk. Dulu kalau kita masih ingat ya di Palimanan Citraland itu ya, saya sering pulang galau, saya nggak pulang makan di sana, saya janjian. Waktu itu hari apa ya? Rebo atau Kamis ya? Rebo dan Kamis. Rebo Kamis ya. Ya. Sekarang nggak ada. Karena ya begitu peminatnya kan nggak banyak. Kira-kira berapa persen jazz lover ini di Surabaya? Sebenarnya gini, kalau dia omong nggak ada,
Jazz traffic ya mesti ada, heboh penuh gitu ya. Betul. Gini, karena setiap kali di tempat saya, sekolah saya, di tempat sini, di Jazz Centrum, kalau kita ngadain acara jazz, kayak kita datang bintang tamu dari mana, always pack, always penuh dengan orang. Jadi kalau diomong nggak ada, ya buktinya ada gitu. Anehnya terkadang di Surabaya tuh mempunyai keunikan yang seperti itu. Banyak stylenya. Style itu bukan berarti siluman dalam arti yang negatif ya. Banyak banyak lovernya tapi tidak nampak. Tapi ketika ada sesuatu tapi tidak bisa menjadi daily basis gitu loh ya. Betul. Cuma special occasion kalau ada acara jazz traffic contohnya. Dulu ada acara jazz festival di Palimanan dulu. Rame. Jadi tetap bisa ada. Tapi kalau misalnya reguler kelihatan mati memang. Oke. Gitu. Saya ini termasuk di Survival Talk TV ini punya satu misi. Saya tuh seneng berusaha mengangkat sesuatu yang bagus, tetapi mungkin belum ada forum yang membuatnya, apalagi di masa pandemi itu, yang bisa mengangkat baik itu olahraga atau seni. Siapa tahu dengan adanya kita di rooftop ini, ya kita cuma gathering untuk paling tidak ini, oh iya ya, kan dekat nih, kita nih tetangga nih sama-sama di daerah timur ya kan. More than welcome. Di depan outdoor kita adakan kumpul-kumpul 20 orang, kita adakan jazz night. Wah, with Jazz Centrum. Suaranya ini harus rada beda. Jazz Centrum. Harus heavy Jazz Centrum. Jazz Centrum. With Yason Gunawan and Papacang. Jadi gini Pak, saya sangat appreciate acara ini. Kayak saya dihubungin untuk talk show seperti ini. Honestly, saya nggak suka talk show seperti ini. Tapi karena first time? Di radio pernah, cuman bukan podcast yang menjadi ini pertama ya? Bukan menjadi yang saya kejar gitu loh. Oke. Tapi karena saya tahu Bapak ini kan dari dulu penggemar di Palimanan, jazz lovers, terus ngundang kita jazz, itu buat saya penghargaan buat kita. Makanya waktu saya dihubungin, saya iyain loh. Pada yang lain saya. Jadi kita mesti thank you sama Felicia ini. Ya. Begitu dia mention ke saya, guest listnya ini. Tahu saya ngomong Pak Pacang. Iya. Kalau lupa kirim fotonya. jadi saya really appreciate this. Okay, buat saya, thank you. Saya tanya, ini saya ngomong apa? Saya kaku sekali kalau ngomong kayak gini kan. Karena very well. Karena this is not my cup of tea. Karena diundang untuk membahas tentang ini, saya sangat setuju kan ya. Dijempol kalau dia tuh very loose ya. Thank you. Mengalun gitu. Thank you. No, you're doing very good, bro. Thank you. Jadi really appreciate this. Kan nggak semua orang mau mengangkat topik jazz. Nggak laku kok. Sebenarnya sudah ada rada lama, tapi karena kan kadang kita nyusun waktunya, kadang kita harus kejar tayang, semuanya. Tapi setelah kita bertemu nih, apa kontribusi Papa Chang dan Madam Chang untuk dunia jazz yang kita bisa lakukan sama-sama? Ya tadi itu Pak, Bapak tadi misalnya adain di sini, karena Madam Chang kan well known. Like honestly well known, right? Dulu di barat, sekarang di timur. Well known. Dan sekarang kita punya tempat rooftop yang bisa. And that's very nice. Terus Bapak tadi ngomong, ayo adain di sini jazz. Wow. Buat saya, ya itu penghargaan yang besar ya. Especially buat kita yang orang main jazz. Yang buat saya main jazz, bukan jazzy. Jazz. Tadi saya waktu sebelum main, saya sebenarnya mau main lagu yang agak lebih ringan. Maksudnya lagu tadi, ya Bapak request lagu itu, kita langsung main. Which is like lagu standar gitu loh. Fly Me to the Moon. Banyak orang kan nggak maunya kan lagu pop aja, yang dijazzin. Tapi Bapak pilihannya Fly Me to the Moon, which is like famous jazz song, standard. Jadi really appreciate it. Jadi di Indonesia ini ada Dainakal, itu salah satunya my favorite. Saya sampai lihat dia live-nya waktu itu dia datang di Prambanan ya. Yes. Ya. Luar biasa. Saya sampai hari ini saya tidak pernah bosan dengerin dia.
seneng banget lah intinya I love music, meskipun saya bukan pemain musik yang hebat, saya bukan penyanyi, tapi saya penikmat musik. Dibutuhkan, Pak. Kalau semuanya main kan nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang menikmati. Gimana cara membuat lebih banyak orang bisa cinta jazz? Salah satunya yang tadi Bapak over ke kita. Karena kadang-kadang gini loh bro, suka atau tidak suka, at the end of the day, investor, pengusaha ataupun semua ketika ingin membangun sesuatu dari nol, itu mempunyai nilai investasi yang harus kembali. Yes. Tapi kadang-kadang kalau tidak ada traffic atau orang yang datang, lama-lama juga harus suka atau tidak suka, meskipun sakit hati ya harus stop kan. Nah, kalau bisa bekerja sama dengan kita sudah punya tempat, tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Kita akan buat yang very simple. Sekarang ini kan karena saya melihat ya, I'm sorry if I'm wrong, banyak kaum milenial ini yang arah-arah musiknya itu juga rada-rada dalam quote and quote ya, saya juga bingung gitu loh ya, arahnya apa ya gitu. Sekarang ala milenial Pak, banyak simple music like drum machine. Nah itu bisa nggak dibuat jazz yang milenial? Sudah ada, seperti acid jazz, mereka pakai DJ. Berarti DJ, jadi bukan yang seperti Fly Me Dulu tadi, mereka pakai DJ tapi jazzy. Berarti kita bisa buat bro, satu minggu misalkan hari ini, minggu depannya ini khusus untuk milenial, untuk orang-orang ABG. Yes. Maksudnya kayak ABG kayak saya gitu loh. Ya jadi supaya bisa mau tidak mau kita harus punya misi gitu kan ya. Saya itu senang untuk bisa membesarkan sesuatu yang positif dan akhirnya bisa membuat seseorang ini positif. Karena bagi saya begini, musik bisa membuat orang menjadi brutal. Betul. Dan bisa menenangkan orang yang brutal. Betul. Tergantung jenis musik apa. Yes. Tetapi enggak ada, maaf ya, orang denger jazz jadi brutal nggak ada. Yang ada jadi melo, bener nggak ya? Yes. Nah this is good. Ketika kita melo, semua metabolisme tubuh kita menjadi lebih bagus, lebih positif, lebih sehat. Ya kalau memang suka, ya yuk kita buat susun agenda bersama-sama. Rooftopnya sudah ada. Yes. ya kan, Jazz Night on Madam Chang Rooftop gitu kan ya. Ya tujuannya sama-sama tidak mencari apa-apa, karena kan yang paling penting, contoh gini, saya adalah seorang diver, scuba diver. Jadi ketika saya ngajak orang dan saya kemana-mana berbicara tentang scuba dive, tidak ada financial transaction di situ. Artinya benar-benar murni karena saya suka. Jadi sama, ketika jazz ini saya juga suka. Ayo do something, bisa gathering 10, 20 orang, 10, 20 orang. Nah, dengan kekuatan media ini saya berharap suka atau tidak suka, yang datang mesti posting. Oh lama-lama iya ya, ngejazz sambil makan pentol ini loh pertama kali nggak ada gitu. Ayo bro diminum dulu bro. Ngejazz with pentol ini loh sesuatu. Dulu, Pak. Ayo silakan. Keren loh ya, ngejazz with pentol. Jadi kepikir nggak biasanya itu jazz itu banyak yang beranggapan jazz itu for high class people. That's true. Ya. Tapi ternyata kan enggak. Iya. Sebenarnya orang itu punya persepsi tentang jazz yang terbalik. Karena aslinya jazz itu dari budak, right? Like mereka orang hitam, blues seperti ituan. Orang-orang yang tertindas. Betul. Ekspresinya, makanya tadi saya ngomong jazz is expression. Makanya jazz ini sebenarnya bukan untuk high class. Yang untuk semua kelas. Tapi for some reason jazz itu identik dengan high class. Jadi kalau kita bisa ngadain di Madam Chang ini, makan pentol sambil jazz. Ya ini kan pentol jazz. Let's do pentol jazz. Cocok dengan keadaan sekarang. Bagi saya ini adalah awal peradaban baru. Bahasa kerennya the rise of the new civilization. Tapi bukan berarti loh. Kan kadang-kadang idealisnya orang kan saya nggak tahu. Lu gila lu kok main musik jazz di Madam Chang, kalau nanti nggak ketemu ya. Tapi sebetulnya ini kan kita juga nggak mau lihat sejarah. I'm glad you mention about sejarahnya supaya orang tahu. No. Maka itu ketika saya datang di Jazz Traffic Suara Surabaya ini, saya ya nyaman aja, meskipun kalau sebetulnya itu kan ngelempo itu bahasa Jermannya itu bahasa ngesot.
enjoy gitu loh. Iya. Dan itu kayak kita anak kecil dari hall sini lari ke sana sampai lari parkiran, balik lagi naik atas. Ya, itu enjoy gitu loh. Iya. Nah, jadi dengan keadaan yang seperti sekarang rasanya we have to do something. Karena kalau orang happy ya imun bisa bertambah. Ya kan. Dan karena ini kalau kita sepakat just tidak usah dibuat sesuatu yang eksklusif, very expensive, bisa nyantai seperti dengan setting Madam Chang. Sangat bisa Pak, this is perfect combination. Yes. Lohanko, pentol, and jazz. There you go. Rooftop, at the rooftop. Wah, itu yang mahal ya Pak. Yeah. Anginnya ya. Tapi at the end of the day pasti tergantung pemainnya. Kalau saya yang main ke jazz ya bubar Pak. Wong mainnya biasa ukulele, tapi enggak bisa dikombin satu-satu ukulele dengan bahkan jazz. pencinta jazz pasti kupingnya udah biasa dengerin jazz. Tinggal dibiasain. Jadi di tempat saya, di tempat kita, Jazz Centrum itu bukan hanya sekolah musik sebenarnya. Di bawahnya itu ada kafetaria, student union, istilahnya di luar negeri itu student union. Kita ngomongnya di sini kafetaria. Itu untuk anak-anak main, Pak. Karena musik buat saya kalau nggak main nggak bisa, harus praktek. Jadi yang main di bawah kafetarianya student union itu anak-anak kita sendiri. Tadi yang main bass itu juga murid kita di sana. Dan di Jazz Centrum itu kita punya apa ya, impian yang les di sana bener-bener kita bisa jadi next guru gitu loh. Next teacher for another generation. Jadi contoh tadi yang main bass tadi itu juga udah ikut saya 3 tahun. 2,5 tahun, 3 tahun. Sekarang dia udah mulai ngajar di sana. Belajar berapa lama, Bro? 3 tahun itu. 2,5 3 tahun. Belajarnya 3 tahun. Ya. Belajar jazznya ya, belajar jazznya. Tapi mulai nolnya? Dia main di gereja, main di pop, main di sekuler gitu. Terus kedatangan saya mau belajar jazz katanya. Ya. Terus diundang ke Madam Chang, saya ajak dia tadi kemarin. Hari apa deh? Mau nggak main sama aku? Soalnya kan katanya disuruh main di sini. Langsung mau deh. Jadi anak kita tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya mau adain di sini, kita udah siap Pak. Udah banyak. Karena anyway suka atau tidak suka ya. Musik itu sesuatu yang tidak bisa pinter kalau kita hanya bermain di dalam pikiran kita. Kita harus keep practice. Dan ketika ada yang mendengarkan lebih dari satu orang, artinya dirinya kita sendiri, ada orang lain, kita kadang lebih semangat kan. Karena penontonnya ngasih energi ke kita Pak. Itu loh. Makanya selek timbal balik. Kalau kita misalnya kita main terus orangnya nggak pay attention to kita bakal dapat energi yang exactly sama dengan pembicara. Kalau saling bicara sendiri ya kadang-kadang kita ini aduh sedih gitu loh ya. Betul. Kayak ngomong nggak dirungokno. Kalau ya kita kan? penontonnya lagi hot juga, wah kita yang main bakal lebih. Pokoknya kalau main musik apapun ada saya pasti hore lah. Saya ingat waktu itu setiap minggu saya WA Bapak. Iya. Pak, nanti malam kita main loh Pak, support kita. Nah, saya tadi itu juga lagi ingat ketika kita berbicara sering ketemu seminggu sekali. Begitu sulitnya saya ngajak temen. Lagu apa rek? Gitu, jazz. Aduh gitu. Aduh tok. Takja itu loh aduh, bukan tak pukulin. Ya, kita suka atau tidak suka. Tetapi kalau sekarang saya kepingin tanya nih, dengan Survival Talk ini kan audiensnya kan lebar, ada yang mungkin orang tua yang punya anak kecil, ada yang juga anak remaja. Ketika berbicara musik itu ada bass, ada melodi, ada ritme. Yang paling sulit sebetulnya yang apa sih? Buat saya masing-masing punya kesulitan sendiri-sendiri. Pilihlah alat musik yang cocok buat Anda. Karena percaya apa nggak percaya, Anda didesain untuk satu alat musik, at least. Kayak misalnya anak tadi itu, Jeremy. Dia milih bass tuh. Aslinya dia tuh ke saya belajar saksofon Pak. Datang ke saya tuh, kok aku mau belajar saksofon. Cuman setelah dicoba beberapa kali, saya itu memutuskan untuk nggak cocok. Rasanya kamu mendingan balik ke bass deh. Apa beda saksofon sama trompet? Beda satu feel-nya, tombol-tombolnya beda, mulutnya beda Pak. Gitu aja. Tapi kalau secara teori dan staff semua sama. Mau instrumen apapun, exactly the same. Ya. Saya ini sebetulnya mulai kecil. Saya itu
tinggal di tetangga yang ada main alat musik, tapi sayangnya hari ini dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi saya melihat dia kalau latihan itu, adiknya dia itu teman saya SD. Wih, keren banget ya. Tapi ya waktu dulu ya untuk beli saksofon itu juga tidak mudah dan pasti belum kelas saya begitu loh. Dan sampai hari ini sebetulnya bagi saya orang bisa main saksofon, you are sexy man. Oke. No, jangan berpikir apa-apa ya. Papa Cang masih sangat normal. I know. Ya, artinya you cool, seksi. Karena bagi saya, kamu beruntung banget. Saya di lingkungan yang sampai hari ini, saya nggak mungkin bisa belajar itu. Karena kasihan banget, saya itu tipe orang yang kalau belajar sesuatu itu akan tak lakukan bisa berjam-jam. Saya bisa bayangkan keluarga saya kalau saya niup saksofon. Ya kalau langsung enak. Bunyi kan ya kan, belum tentu saya lah itu istri saya itu kan gendangnya bisa rusak semua kalau tidak dia bisa masukkan frekuensi yang nggak karu-karu. Jadi makanya itu saya ketika ngeliat, aduh senang, saya bayangkan itu diri saya main di situ, saya pergi laut tak trompetin lautnya gitu loh ya, keren banget kan. Masih bisa kalau mau dicoba Pak. Saya minta izin ke anak istri saya dulu ya. Bukan masalahnya. Bapak latihannya ini di rooftop. Tetangga komplain. Nanti gunungnya itu pindah pisan. Ya, jadi seperti itulah. Ada beberapa alat musik, contohnya juga drum. Saya tidak punya kesempatan untuk bisa main drum meskipun secara alami saya dipegangin stick bisa tak pukul, ya pasti bunyi kan. Siapapun yang pegang stick ya pasti bisa bunyi gitu loh. Ya, saya dulu pernah berlatih, pernah ngeles, tapi akhirnya saya putuskan enggak ada karena ini berbekin orang. Termasuk ketika saya kecil, orang tua saya bilang jangan, ini berbekin orang. Nah, ini satu tip. Gimana caranya kalau punya anak atau punya suami atau punya istri yang kepingin main alat musik dan berbekin orang, supaya kita bisa memberikan kesempatan orang-orang itu. Kan kasihan ya orang-orang kayak Papa Cang ini tidak punya kesempatan. Itu sebenarnya saya sudah pikirkan Pak. Jadi kita di Jazz Centrum, tempat kita itu beda dari yang saya tahu ya. Karena kita di Jazz Centrum setiap hari boleh datang Pak. Wah, this is solution. Jadi setiap hari boleh datang untuk latihan. Jadi fasilitasnya murid-murid di sana, lesnya seminggu sekali memang. Tapi setiap hari you can come, you can use the instrument for free. You can ask that guy, like Jeremy. Dia datang ke Jazz Centrum itu setiap hari. Latihan sama. Jadi kalau misalnya saya kosong, saya ngeliatin. Gitu loh. Oh jangan kayak gini. Jadi saya tetap istilahnya ngajar setiap hari meskipun lesnya cuma seminggu sekali. Jadi solusi buat kita di Jazz Centrum sudah ada. Tapi kalau di rumah, kalau misalnya aku nggak mau, aku mau di rumah. Solusinya buatin kedap room. Jadi tinggal sekarang gampang sekali kok. Dan bersih sekarang. Dulu kan pakai rockwool, glasswool, right? Sekarang tuh cuman pakai gitu yang ya. itu loh. Ya, pakai X-ray. Sekarang udah banyak rayap Pak. Harus hati-hati kalau pakai itu. Sekarang tuh mereka ada Numen apa? Yang board semen itu loh. Oh, jadi seperti triplek tapi yang seperti ayam-ayaman ya. Udah mulai dipakai itu aja udah kedap. Sampai jadi, anak saya ini ya, ketika saya ini kan suka main sampai dia bilang, "Didi, kamar dibuat kedap aja." There you go. That's the solution. Kalau enggak saya belum profesional. Saya belum profesional, jadi dia dengerin saya. Saya pun juga berpikir jangan sampai dia trauma denger alat musik gitu loh. Yeah. Denger lagu enak. Aduh, ini pasti kayak Dedi mainnya. Pak Evan nih, kapan-kapan kita mesti tak main ke situ deh. Please do Pak. Support us. Udah gini nih sudah support. Wah, saya more than welcome karena saya tipe orang yang seneng untuk mempopulerkan sesuatu. Di sanalah saya tuh merasa I do something buat komunitas dan bermanfaat, punya nafas ini. Jadi nanti kita bisa pikirkan setelah rekaman sambil kita mentol bener-bener ya, yang santai gimana caranya, tipsnya untuk orang-orang supaya bisa lebih cinta musik dan mungkin masuk ke jazz. Apa tip yang terbaik? Tip yang terbaik adalah mendengarkan setiap hari. Karena kalau mendengarkan, telinga kita get used to it.
Jadi karena get used to it, lama-lama kalau nggak mendengarkan itu ada yang Nggak aneh. enak. Jadi kenapa kok yang populer ini musik pop? Namanya aja pop, populer. Kenapa populer? Karena setiap hari di setel di radio. Dulu Pak, menurut sejarah ini, jazz itu adalah musik pop. Zaman tahun itu. Karena jazz di radio. Jadi radio dulu orang itu mendengarkan jazz. Sehingga jazz itu sesuatu yang pop, populer that time. Nah zaman sekarang nggak bisa. Karena udah nggak ada di radio. Right? Yang ada di radio sekarang lagu pop beneran. Lagu yang house music, rock. Jadi itu yang lebih terangkat memang. Gitu loh. Jadi kenapa jazz nggak sehidup musik-musik lain? Karena seperti itu di radio pun jarang. Sekarang radio yang ada cuman Jazz Traffic. Jadi kalau tipsnya apa? Dengarkanlah setiap hari. Jadi dengar tipsnya apa? Mungkin Madam Chang ngadain di sini. That's one of the way. Apalagi ini sudah menjelang Christmas ya. Betul. Wah, sangat cocok ini. Ada Christmas song dibuat jazzy. Bisa juga gitu diakalin seperti itu kan. Ini sepertinya terus terang satu keinginan yang belum pernah terpenuhin. Jadi dengan adanya survival talk kali ini, wah, I'm very happy. I'm very happy also. Ya apa nih? Mau nyanyi, bukan nyanyi, mau memainkan satu lagu anak-anak yang dijazzkan itu bisa nggak? Boleh, boleh, boleh. Ayo Jeremy, come here. Teman-teman subscriber yang sangat luar biasa, yang bermanfaat, jangan lupa subscribe, notifikasinya dinyalain dan share. Materinya akan terus kita buat atau kita kemas sehingga memberikan sesuatu yang luar biasa lahir dan batin. Saya nih memberikan challenge, gimana sih pernah ndak dengar lagu anak-anak yang paling populer di Indonesia tapi dibikin jazz? If you like it, dikasih jempol. Oke, you ready bro? Kita coba bawain umum balonku ada 5. Yeah, that was in my mind. Dulunya 6 hilang 1. Jadi 5. 1, 2, 1, 2, 3. Thank you, Jason Gunawan. Salam bertahan hidup.